Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Hendra Bakti kembali lagi menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Makassar tentunya. Kami hadir untuk memberikan perbincangan yang menarik dan inspiratif tentunya. Hari ini pembahasannya adalah seperti kita ketahui bahwa di beberapa titik di Kota Makassar terdapat tempat-tempat di mana aliran air dari PDAM masyarakat yang ada di sana tidak bisa mendapatkan air begitu ya. Kita ketahui di beberapa kecamatan, satu wilayah misalnya, mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Salah satu penyebabnya aliran air PDAM tidak mengalir misalnya, bahkan juga dengan permasalahan-permasalahan lain. Ini tentu menjadi sebuah permasalahan yang serius bagi warga Kota Makassar karena tidak mengalirnya air ini bahkan ada yang sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sudah 1 bulan. Nah, apa sebenarnya permasalahannya? Kami akan membahas dan mencoba mencari solusinya dengan teman-teman atau seseorang yang merupakan ketua dari Asosiasi Sarana Penyediaan Air Minum atau SPAM, ada Bapak Husni Mubarak. Selamat pagi Pak Husni. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik. Iya, baik. Sebelumnya kami konfirmasi bahwa kami telah mencoba untuk juga mengundang pihak PDAM untuk hadir dalam perbincangan ini, namun kami tidak mendapatkan jawaban begitu terkait dengan ini, namun kami tetap akan melangsungkan perbincangan ini. Pak Husni, Anda merupakan ketua Asosiasi Sarana Penyediaan Air Minum atau SPAM. Sebelum kita ke pembahasan intinya, kita boleh jelaskan terlebih dahulu apa ini SPAM, Pak? Kemudian keberadaannya di Kota Makassar sejak kapan? Jadi SPAM itu sistem penyedia air minum dan sanitasi. Biasanya ada kepanjangannya lagi. Sistem penyedia air minum sanitasi berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat. Jadi dia itu berbasis masyarakat. Jadi kontrolnya ke masyarakat. Jadi inilah yang menjadi organisasi andalan daripada bentukan dari PUPR dan Kemendes untuk mengontrol air di seluruh Indonesia. Jadi keberadaannya di Makassar itu di tahun 2013. Oke. Saya pada waktu itu masih sekretaris asosiasi dan di tahun 2018 itu saya terpilih menjadi ketua di Kota Makassar dan di provinsi sekarang saya menduduki lagi jabatan itu, diamanahkan oleh teman-teman untuk menjadi ketua asosiasi SPAM penyedia air minum dan sanitasi di wilayah Sulsel. Mulai dari Lu sampai Selayar. Oke, jadi Makassar dan juga Sulawesi Selatan Anda bertindak sebagai ketua begitu di situ. Dan sekali lagi intinya ini adalah terafiliasi dengan pemerintah pusat yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi terkait dengan penyediaan air bersih di daerah-daerah. Iya. Ini sebuah asosiasi bentukan di seluruh Indonesia. Jadi kami itu terafiliasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Kemudian kami juga mendapat setiap tahun bantuan dari pemerintah pusat, dari Kemendes, kemudian PUPR, Menteri Dalam Negeri. Dalam bentuk bantuannya? Bantuan bentuk anggaran. Kemudian itu akan dilakukan dengan ditujukan dengan berbagai program begitu. Dengan berbagai bisa program khususnya air diceritakan bersih. Misalnya program-program apa yang diusung oleh SPAM ini? Jadi program andalannya yaitu berupa PAMSIMAS, penyedia air minum dan sanitasi di tengah masyarakat, yang berbasis masyarakat, yang membantu masyarakat selama ini. Inilah di beberapa tingkatan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi Selatan mulai dari Lu, Lu Timur sampai Selayar itu kami punya teman-teman bekerja memaksimalkan penyediaan air bersih di seluruh tingkatan kabupaten. Baik, jadi di setiap kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini juga sudah ada asosiasi sarana penyediaan air minumnya ya? Iya, jadi, betul. Dan itu semua Anda koordinir begitu ya? Baik, sudah, untuk khusus Makassar kabarnya 1 orang ada di setiap kecamatan. Berarti sekitar 15 orang kecamatan yang masuk dalam asosiasi ini ya? Iya, betul. Oke, baik. Menarik sekali ya keberadaannya. Ternyata masih ada sebagian mungkin yang kita belum tahu, ternyata ada asosiasi yang kemudian mereka mengontrol dan mengawasi terkait dengan penyediaan air bersih di wilayah kita di Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, kita ke inti pembahasan begitu. Kita ketahui bahwa di beberapa titik di Kota Makassar, penyediaan air bersih khususnya yang dilakukan oleh pihak PDAM Kota Makassar ini sedang bermasalah karena ada beberapa daerah yang kemudian
stok atau aliran air dari PDAM ini tidak mengalir. Dari pantauan Anda di lapangan, di beberapa titik saja sih sebenarnya terjadi tidak mengalirnya air di Kota Makassar. Jadi selama saya menjadi ketua ini, saya amati ini di Kota Makassar itu paling rawan terhadap air bersih. Bahkan di beberapa wilayah itu saya bagi menjadi ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Jadi yang zona merah itu terdapat di Kecamatan Biringkanaya. Di sana masyarakatnya kurang lebih hampir, saya pernah komunikasi di salah satu warga di situ di RW, kurang lebih 20 tahun Pak. Ini tidak teraliri dengan baik oleh PDAM. 20 tahun lamanya. Tidak teraliri dengan baik. Di sekitar kawasan industri itu. Di Biringkanaya, di sekitar Kima. Kawasan ya. Dan ini kasihan mereka. Bayangkan saja dia harus beli air tandem itu 70.000 per tandemnya per galon. Isinya itu 1,2 kubik. Kalau buruh harian gajinya 2,8 per bulan, habis untuk membiayai air bersih aja. Oke, betul. Nah, tadi dikatakan sebagian wilayah di Biringkanaya 20 tahun. Titik-titik mana lagi yang kemudian? Jadi kemudian saya bagi tadi zona merah. Jadi zona merah itu Kecamatan Biringkanaya. Kemudian zona kuning itu masuk Tamalan Rea, Talo, di pesisir lautan itu, kemudian masuk Manggala. Ini terjadi keluhan setiap hari ke saya. Bahkan setiap setengah jam itu pasti berdering telepon saya, minta air bersih untuk dialirkan, minta PDAM bertanggung jawab akan hal ini. Saya minta dengan sangat teman-teman di PDAM serius untuk menangani hal ini bersama pemerintah. Bukan hanya pemerintah kota, pemerintah provinsi dan gubernur yang baru ini dengan dengan titel profesor ini harus mampu menjabarkan program-program menuntaskan persoalan air bersih di Kota Makassar. Persoalan air bersih ini seperti sebuah persoalan klasik yang dari tahun ke tahun terus dialami. Bahkan ada yang sepanjang tahun begitu mengalami permasalahan air bersih ini. Nanti kita bahas solusi dan cara penanganannya begitu. Tadi dikatakan zona merah, kuning, dan hijau. Ya, yang masuk zona hijau tadi belum disampaikan zona di daerah mana saja? Yang masuk zona hijau itu kayak Panakukang. Artinya di zona hijau ini sudah teraliri, tapi masih ada sebagian yang mungkin hanya sebagian kecil saja yang masih bermasalah. Kurang lebih penduduk wilayah Kota Makassar itu 1,6 juta jiwa, itu baru kurang lebih sekitar 65% teraliri dengan baik. Baik Pak Usni. Aliran air di beberapa titik tidak mengalir dari pihak PDAM begitu. Pengamatan Anda sebagai ketua asosiasi SPAM ini apa yang menyebabkan aliran air ini tidak mengalir? Saya rasa dari tahun ke tahun hanya itu alasannya. Pertama, air baku kurang. Yang kedua, pompa tekannya masih minim, tidak mampu menjangkau ke daerah pesisir dan lain sebagainya. Ini sebuah momok yang tiap tahunnya masyarakat alami kekurangan air bersih, dan ini pemerintah bersama DPR. DPR harus menganggarkan ini karena ini adalah hak dasar hidup manusia. Di Undang-Undang Dasar pasal 33 itu ayat 1 berbunyi tanah, air dan isinya di dalam itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh keperluan masyarakat. Ini hak dasar hidup manusia. Bayangkan saja kalau setiap hari kita di rumah tangga kehilangan air bersih, mandi, cuci apa dan lain sebagainya sangat susah. Dan ini dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kota Makassar. Saya juga insinyur, saya juga kadang kala heran melihat bahwasanya ada statement bahwasanya Kota Makassar itu kota dunia. Kalau bagian kota dunia tapi kalau dibilang kota dunia, saya minta maaf. Pemenuhan air dasar manusia saja tidak bisa terpenuhi. Padahal ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Ini yang harus dipenuhi oleh
pemerintah. Tadi pengamatan Anda tidak mengalirnya air di beberapa titik di Kota Makassar. Yang pertama dikarenakan alasan air baku yang kemudian stoknya sudah mulai menipis seiring dengan musim kemarau yang saat ini melanda Kota Makassar dan sekitarnya. Yang kedua pompa misalnya, pompa yang masih minim untuk mengalirkan air begitu ke beberapa titik yang tidak sanggup begitu. Lalu ini kan permasalahan dari tahun ke tahun begitu ya. Sebenarnya titik permasalahannya yang kenapa tidak bisa teratasi berada di mana sih sebenarnya, Pak? Sebenarnya kalau pemerintah jeli melihat keadaan, dia harus mencarikan solusi yang terbaik untuk Kota Makassar karena tiap tahun kan bertambah penduduk. Jadi dia harus mencarikan sumber-sumber air, pengolahan air yang baru. Contohnya untuk saat sekarang ini SPAM melakukan terobosan. Pamsimas dia galakkan di mana-mana. Itu kan saya saja ini pengelola SPAM yang terbesar di Kota Makassar. Saya mengaliri itu kurang lebih 430 KK setiap hari, setiap menit, setiap hari. Jadi ini Anda perseorangan begitu ya? Ini usaha, maksudnya Anda kelola sendiri? Ini bantuan dari pemerintah yang dikelola oleh masyarakat dengan dengan ini berafiliasi dengan induk organisasinya itu BP SPAM namanya. BP SPAM, Ini mengalirkan air ke beberapa warga. Dan ini juga beberapa teman-teman sekarang ini kewalahan karena dari kurang lebih 124 titik di Kota Makassar ini Pamsimas itu tidak berjalan dengan baik sekarang karena tidak ada lagi bantuan dan sentuhan dari pemerintah. Inilah mungkin DPR harus menganggarkan ini menjadi skala prioritas untuk Kota Makassar. Saya rasa itu. Baik, nanti kita coba tadi di segmen ini kita coba menelaah begitu ya apa-apa saja yang kemudian menjadi titik permasalahan. Nanti kita coba mencari solusi begitu ya, mencari solusi apa yang ditawarkan dari teman-teman asosiasi penyediaan sarana penyediaan air minum ini untuk pemerintah kota maupun pihak PDAM begitu. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.